Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Pramudita Diah Pitaloka. Saya dari kelas B Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan. Tetapi yang pertama kita bahas dari latar belakangnya dulu. Latar belakang korupsi bagi Indonesia, korupsi adalah suatu penyakit kronis hampir tanpa obat yang duduk di segala segi kehidupan dan tampak seperti pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis, orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dilakukan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah korupsi terkait dengan berbagai permasalahan, tidak hanya permasalahan hukum dan penegakannya, tetapi juga menyangkut masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur sistem ekonomi, masalah sistem budaya atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi termasuk sistem pengawasan di bidang keuangan dan pelayanan publik. Faktanya, korupsi dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya, dalam pemerintahan mereka menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Bisa dilihat dari kasus korupsi Wahyu Setiawan yang merupakan anggota komisioner KPU. Sebagai anggota komisioner KPU seharusnya mengemban baik-baik tugas dan amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat. Namun pada kenyataannya, mereka mementingkan keinginan mereka sendiri, merupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Selanjutnya adalah pengertian korupsi. Korupsi dari bahasa Latin yaitu corruption, yang dari kata kerja itu corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, menyogok secara harfiah. Korupsi adalah perilaku penjabat publik baik politis maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataannya semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan busuk jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang menyimpang dan merupakan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kolusi dan nepotisme. Kolusi itu adalah perbuatan yang tidak jujur, misalnya pemberian pelicin agar kerja mereka lancar namun memberikannya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan nepotisme ialah pendahuluan orang dalam atau keluarga dalam menempati suatu jabatan dari suatu pandang hukum. Tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun dari sisi sosial, hukum dipandangnya yang berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengendalian sosial, dan hukum berfungsi sebagai sarana sosial engineering atau rekayasa sosial. Yang pertama adalah social control atau pengendalian sosial. Hukum sebagai social control, kepastian hukum dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Dan selanjutnya adalah pengendalian sosial, adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan.
Yang kedua adalah social engineering atau rekayasa sosial. Hukum dapat bersifat sosial atau engineering merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif. Fungsi tersebut diperlakukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Yang selanjutnya adalah hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya sebagai konsekuensi negara sedang membangun yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun peran dan kedudukan 4 pilar pada para penegak hukum diantaranya hakim, jaksa, polisi, dan termasuk advokat. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman didefinisikan pasal 1 angka 5, hakim adalah pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, hakim pada peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut. Kalau jaksa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan berbunyi sebagai berikut. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Yang ketiga adalah polisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah advokat atau pengacara. Pengacara dalam melakukan penegakan hukum, pembelaan terhadap korban ketidakadilan di bumi pertiwi yang tercinta ini. Advokat pejuang keadilan, pejuang yang menjalani profesi hukum yang bertarung demi keadilan, dan senjata advokat adalah buku dan pasal-pasal seluruhnya adalah rentetan kata dan argumentasi yang tajam, medannya adalah pengadilan, bentengnya adalah masyarakat, serta panji kami adalah keadilan. Prediksi kasus korupsi Wahyu Setiawan. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menduga Wahyu Setiawan menerima suap ratusan juta rupiah dalam bentuk dolar Singapura terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR dan PDIP. Dari PDIP, caleg PDIP bernama Nazarudin Kiemas meninggal dunia sebelum pencoblosan. Wahyu Setiawan lalu diminta kader PDIP untuk memperjuangkan pengganti Nazarudin adalah Harun Masiku, calon PDIP lain. Namun upaya oknum di PDIP yang ingin Harun menjadi anggota DPR tetap berlanjut dengan harapan bisa melalui PAW atau pergantian antar waktu, hingga terjadilah OTT operasi tangkap tangan sebelum rencana Wahyu Setiawan dan oknum PDIP itu berhasil. Tim penyidik lain mengamankan seorang pihak swasta bernama Saiful, advokat bernama Doni, dan supir Saiful bernama Ilham di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. 8 orang yang diamankan KPK tersebut lalu dibawa ke gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kader PDIP Harun Masiku dan Saiful sebagai pihak memberi suap. Kronologis kasus korupsi Wahyu Setiawan hingga penangkapannya mungkin agak panjang, dari yang pertama itu tanggal 8 Januari 2020 Komisaris KPU Wahyu Setiawan terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Rabu bersama 7 orang lainnya. Usai diperiksa 1 kali 24 jam, penyidik lain menetapkan Wahyu Setiawan bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka. Wahyu Setiawan lalu diminta kader PDIP untuk memperjuangkan pengganti Nazarudin adalah Harun Masiku, caleg PDIP lain, hingga terjadilah OTT sebelum rencana Wahyu Setiawan dan oknum PDIP itu berhasil. Terakhir, KPK mengamankan Ika Hindayani dan Wahyu Budiani selaku pihak keluarga Wahyu Setiawan di rumah pribadinya di Banyumas.
tanggal 9 Januari, Pintauli Siregar, Komisi Pemberantasan Korupsi, menjelaskan kronologi tangkap tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang-orang kepercayaan Wahyu, Agusti Tio Fridelina. 8 orang itu yakni Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agus Tio Fridelina, Saiful Swasta, Doni advokat, Rahmat Tony Daya asisten Wahyu, Ika Indayani keluarga Wahyu, Wahyu Budiani keluarga Wahyu, dan Ilham sopir Saiful. Dari Agustiani, tim KPK mengamankan uang setara sekitar 400 juta dalam bentuk uang dolar Singapura dan bentuk rekening yang diduga terkait perkara. Sedangkan KPU RI menyatakan akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan nasib komisioner Wahyu Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap tersebut. Tanggal 10 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Komisi Pemilihan Umum asal Jawa Tengah Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Selain Wahyu, KPK juga menjerat mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang juga caleg DPR RI fraksi PDI Perjuangan dari Jambi, Harun Masiku, serta seorang swasta bernama Saiful untuk membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR RI dengan PAU. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan diminta dana operasional sebesar 900 juta. WSM menerima uang dari ATF sebesar 200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan pada akhir 2019. Kemudian Har memberikan uang pada saya sebesar 850 juta melalui salah satu anggota staf di DPP PDIP. Kata Lili, dari 450 juta yang diterima Agustiani, sejumlah 400 merupakan suap yang ditunjukkan untuk Wahyu Setiawan. Waktu operasi tangkap tangan, uang itu masih disimpan oleh Agustiani. Pada Rabu 8 Januari 2020, Wahyu meminta sebagian uangnya yang dikelola oleh Agustiani. Selanjutnya adalah tanggal 28 Mei 2020. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan diduga atau didakwa menerima suap sebesar 57.350 atau setara 600 juta rupiah. Suap diterima Wahyu melalui kader PDIP Saiful Bahri dan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Wahyu kemudian disebut terdakwa 1 dan Agustiani terdakwa 2. Terdakwa 1 melalui perantaraan terdakwa 2 secara bertahap menerima uang senilai 19.000 dan 38.350 atau seluruhnya setara dengan jumlah 600 juta dari Saiful Bahri bersama-sama dengan Harun Masiku, ujar jaksa takdir dalam dakwaannya Kamis. Karena tidak diakomodir, Saiful Bahri menghubungi Wahyu dan meminta tolong untuk memutuskan jalan Harun menjadi anggota legislatif. 20 Juli 2020, mantan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengakui menerima uang $15.000 Singapura dari Saiful Bahri melalui Agustiani Tio Fridelina. Wahyu mengatakan uang tersebut dia terima agar membantu mengupayakan Harun Masiku terpilih sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel 1. Jujur saya Pak Jaksa, di forum pengadilan ini saya menyampaikan bahwa saya menerima uang $15.000 Singapura itu fakta dan saya harus tanggung jawab baik secara moral maupun hukum, kata Wahyu dalam sidang pemeriksaan terdakwa yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Jakarta. 3 Agustus 2020, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022
Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun penjara ditambah denda 400 juta. Subsidi 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap. Wahyu Setiawan diduga menerima suap sebesar 600 juta dari kader PDIP Perjuangan Saiful Bahri. Wahyu juga diduga menerima 500 juta dari sekretaris KPUD Papua Barat Rosa Muhammad Tamrin Payupo, sedangkan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang diduga menerima suap 600 juta dari Harun Masiku bersama-sama dengan Wahyu dituntut 4 tahun penjara. Sementara untuk Wahyu ditambah dengan dakwaan pasal UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JPU KPK juga meminta pencabutan hak politik Wahyu pada masa waktu tertentu. Hanya ada majelis hakim yang dipimpin Tuti Haryati, jaksa penuntut umum KPK dan penasihat hukum, sedangkan terdakwa Wahyu Setiawan dan Tio Fridelina mengikuti persidangan melalui video konferensi dari gedung KPK. 10 Agustus 2020, sidang lanjutan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi terdakwa kasus suap penetapan PAW anggota DPR kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Senin. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi, terdakwa Wahyu merasa kecewa setelah dituntut selama 8 tahun penjara serta denda 400 juta. Subsidi 6 bulan penjara. Menurutnya ancaman hukuman penjara dan pencabutan hak politik sebagaimana yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum pada KPK sangat berat. Dalam perkara ini Wahyu dianggap terbukti menerima suap terkait pencalonan pada KPK pada pencalonan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Dalam dakwaan suap itu diterima Wahyu melalui perantara kader PDI Perjuangan Saiful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina. 24 Agustus 2020, sidang lanjutan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi terdakwa kasus suap penetapan PAW anggota DPR kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Senin. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi, terdakwa Wahyu merasa kecewa setelah dituntut selama 8 tahun penjara serta denda 400 juta, subsidi 6 bulan penjara. Menurutnya ancaman hukuman penjara dan pencabutan hak politik sebagaimana yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum pada KPK itu sangat berat. Dalam perkara ini Wahyu dianggap menerima suap terkait pencalonan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Pada tanggal 3 Agustus 2020, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding terhadap vonis mantan anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan serta rekannya Agustiani Tio Fridelina ini terkait perkara suap 600 juta dari kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan 500 juta dari sekretaris KPUD Papua Barat Rosa Muhammad Tamrin Payupo. Sebelumnya pada 24 Agustus 2020 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis pada Wahyu Setiawan selama 6 tahun penjara ditambah denda 150 juta, subsidi 4 bulan kurungan, sedangkan kader PDIP Agustiani Tio Fridelina divonis 4 tahun penjara dan denda 150 juta, subsidi 4 bulan kurungan. Vonis keduanya lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Tujuan penerimaan uang tersebut adalah agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu anggota DPR RI PDIP dari Dapil Sumatera
Selatan 1 yakni Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang kini masih buronan KPK. Kasus hukum pidana dan perdata korupsi Komisioner Wahyu Setiawan diancam dalam pidana pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Bunyi pasal 12 huruf A adalah yang pertama, ketentuan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta. Bagi pelaku yang tindak korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta, rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta. Sedangkan untuk Wahyu ditambah dengan dakwaan pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab dan akibat korupsi yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan. Sebabnya Wahyu Setiawan menerima suap ratusan juta rupiah dalam bentuk dolar terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR dan PDIP hingga terjadilah OTT sebelum rencana Wahyu Setiawan dan oknum PDIP itu berhasil. Walaupun pengaturan tentang dana kampanye secara tegas telah diatur dalam undang-undang, tapi masih sering dengan stigma miring terkait dana kampanye. Sepertinya terungkap fakta dalam persidangan di mana seorang pejabat yang diduga melakukan korupsi ternyata mengalirkan uang hasil korupsinya ke bendahara partai politik tertentu untuk mensukseskan partai politik tersebut dalam pemilu. Akibatnya, kasus korupsi tidak saja berdampak buruk pada diri si pelaku dan keluarganya dengan masuknya si pelaku ke penjara, tapi lebih daripada itu, kasus korupsi juga berdampak pada kehidupan bernegara secara umum seperti ekonomi, politik, sosial, pertahanan, dan keamanan. Korupsi ada jika seseorang tidak bisa meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen kebijakan. Pendapat pribadi pendapat saya tentang kasus korupsi, saya pikir korupsi telah merajalela di Indonesia mulai dari kalangan pejabat sampai pegawai sekalipun. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan ataupun niat dari si pelakunya, dan sifat tidak jujur korupsi di kalangan pejabat tinggi negara ini sangat memprihatinkan karena sudah banyak koruptor yang telah ditangkap oleh KPK dan beberapa di antaranya mereka saat diwawancara oleh wartawan masih tetap berbohong. Dari sini kita tahu bahwa korupsi itu tidak bisa hilang kalau yang melakukan korupsi itu merasa dirinya selalu kurang dan tidak bersyukur dengan adanya. Hanya satu cara, yaitu mulailah dari diri sendiri dan gali apa itu korupsi, baik atau burukkah, dan yang terpenting niat kita untuk tidak melakukan itu. Mulailah dari diri sendiri dan sadar akan korupsi itu bukan salah satunya jalan untuk menghasilkan uang yang banyak. Kesimpulannya, korupsi terkait dengan berbagai kesimpulan tidak hanya permasalahan hukum dan penegakannya, tetapi juga menyangkut masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan atau ketuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur, masalah budaya, masalah mekanisme dan lemahnya birokrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik. Misalnya dalam pemerintahan, mereka mengelola kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi, namun pada kenyataannya mereka sendiri merupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Mereka para koruptor bisa dikatakan pemberani karena tidak takut dengan sanksi yang akan mereka dapatkan
Pada kenyataannya bisa saja banyak yang ditemukan kasus korupsi seakan-akan mereka tidak takut dengan hukuman atau sanksi yang akan mereka dapat setelah terbukti sebagai korupsi nantinya. Yang terakhir adalah yang pertama adalah saran. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi harus dilakukan semua pihak, baik dengan pilihan secara masing-masing. Setiap manusia mempunyai fitrah kemanusiaan. Fitrah itu adalah manusia menjadi pemimpin bagi dunia ini, khalifatul fil ardi, pemimpin bagi negara, bagi masyarakat, dan pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadikan amanah pemimpin sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai nilai kemanusiaan kita dengan perbuatan korupsi. Masyarakat harus mempunyai sikap kritis dan inovatif untuk bisa memberantas korupsi secara bersama-sama, karena korupsi tidak hanya di Indonesia sudah menjadi problem mental, nilai bahkan sudah menjadi budaya. Maka semua pihak mempunyai tanggung jawab besar untuk menyelamatkan bangsa ini dari bahaya penyakit kronis yang bernama korupsi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada kata-kata salah atau bagaimana. Sebenarnya ini cuma inti dari makalah yang saya bahas. Yang lebih jelasnya ada di makalah saya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.